Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang terhormat, kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang terdiri dari saya, Muhammad Syauqi Ridho Ilham, dan teman saya, Muhammad Ferdinand Prasetyo. Kami hari ini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Sustainable Home Prototype berbasis Artificial Intelligence untuk manajemen sistem dalam rangka mewujudkan Zero Waste. Ada beberapa latar belakang penelitian kami, yaitu yang pertama, peningkatan jumlah penduduk diiringi peningkatan sampah, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Limbah dari rumah tangga dan industri yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari air dan melepaskan gas rumah kaca yang berpengaruh pemanasan global. Limbah cair dari rumah tangga mengandung bahan organik dan anorganik yang berkontribusi besar pada pencemaran air. 60. Teknologi pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi diperlukan untuk mengolah limbah agar aman sebelum dibuang. Perlunya sistem dalam rumah yang mendukung zero waste dan mengurangi pencemaran demi keberlanjutan lingkungan. Ada beberapa rumusan dari rumusan dari penelitian kami. Yang pertama, bagaimana tahapan pengembangan sustainable home prototype berbasis artificial intelligence, bagaimana cara kerja, bagaimana efektivitas, dan bagaimana kepraktisan dan respon masyarakat terhadap sustainable home prototype berbasis AI. Seiring dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian kami yaitu untuk mengembangkan sustainable home prototype berbasis artificial intelligence, untuk memahami cara kerja, untuk mengetahui efektivitas, dan juga untuk mengetahui praktisan dan respon masyarakat terhadap sustainable prototype berbasis artificial intelligence. Adapun hipotesis penelitian kami yaitu sustainable home prototype berbasis AI untuk waste management system ini bermanfaat bagi lingkungan dan masa depan dalam rangka mewujudkan zero waste. Ada beberapa manfaat praktis, yaitu teknologi AI mempermudah pemilahan dan daur ulang limbah, mengurangi limbah di TPA, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Untuk manfaat teoritis, yaitu mengidentifikasi praktis terbaik dalam pengelolaan limbah rumah tangga, dan juga untuk mengurangi polusi dan risiko kesehatan serta mendukung kampanye edukasi. Kajian pustaka penelitian kami yang pertama, definisi sustainable home. Sustainable home adalah rumah yang dirancang untuk keberlanjutan lingkungan dan efisiensi sumber daya dengan fokus pada efisiensi energi, pengolahan air, penggunaan material ramah lingkungan, serta kenyamanan penghuni. Adapun definisi waste management system yaitu pengolahan limbah berkelanjutan, pro-adaptasi, umpan balik, serta pengumpulan dan pemilahan sampah. Lalu pengelolaan limbah rumah tangga. Pendekatan meliputi pengurangan, pemilahan, daur ulang, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Adapun penelitian terkait itu yaitu studi terkait mendukung konsep sustainable pada rumah dan pengelolaan limbah kota melalui partisipasi aktif dan bank sampah. Untuk data penelitian, yaitu dari pembuatan proposal dan laporan, yaitu sampai Maret, mulai dari Maret sampai September 2024, tepat di Library IPA Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, ruang studio robotik inovatif solution dari rumah masing-masing. Adapun sumber data, alat dan bahan. Sumber datanya kami menggunakan angket, buku, jurnal, catatan pemerintah, dan situs web. Adapun alat dan bahannya yaitu laptop, angket, keyboard, kamera web, sensor tembaga, RKB, servo, conveyor belt, dan pipa. Bahan yang digunakan adalah kertas, karton, wadah plastik, tanaman hias, dan perangkat keras lainnya. Kalian menggunakan metode penggunaan data, yaitu menggunakan EDI, analisis
analisis yaitu identifikasi masalah dan kebutuhan melalui studi literatur, konsultasi, dan angket. Dan untuk desain, perancangan prototipe berdasarkan analisis. Untuk development, yaitu realisasi desain menjadi prototipe fisik. Untuk implementation, uji coba prototipe dan sosialisasi untuk umpan balik. Yang terakhir, evaluation, yaitu evaluasi hasil uji coba dan perbaikan prototipe. Pada metode pengolahan dan analisis data, kami menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk mendistribusikan dan menganalisis data, angket, validasi oleh ahli dan pengguna sebagai bahan perbaikan produk. Adapun hasil dan pembahasan penelitian kami yaitu pada tahap analisis, kajian literatur yang diperkuat hasil angket dari 40 responden. 97,5% ingin lingkungan hijau, 65% tidak ada perawatan tanaman, 100% menggunakan sabun, 97% sabun eco-friendly. Namun 0% yang ada pemilihan sampah otomatis dan pemahaman lebih lanjut pada apartemennya. Kemudian pada tahap desain, membuat desain SHP berbasis AI untuk sistem manajemen limbah padat dan cair otomatis menggunakan conveyor belt servo untuk pemilihan sampah. Adapun mendesain tampilan rumah tanaman di tiap balkon untuk carbon capture dan lampu Moser untuk menghemat energi. Lalu pada bagian ini terdapat coding menggunakan embed untuk identifikasi sampah dengan kamera web. Pada tahap perkembangan, kami mengubah kerangka konseptual menjadi prototipe. Pengembangan mencakup otomatisasi pemilihan limbah padat dan cair, serta sistem penyiraman otomatis berdasarkan sensor kelembapan tanah dan pembuatan ekoenzim dari sampah organik. Pada tahap implementation, kami yaitu internalisasi uji coba validasi fitur dan melakukan pelatihan bagi siswa untuk menggunakan SHP dan sistem pemilahan sampah. Pada tahap evaluasi yaitu umpan balik melalui angket menunjukkan 88,2% respon percaya bahwa SHP dapat mengelola limbah dengan efisiensi. Tapi 11,8% meragukan efektivitasnya, menunjukkan perlunya edukasi dan demonstrasi lebih lanjut mengenai konsep SHP untuk mendukung visi Zero Waste. Kesimpulan penelitian kami yaitu yang pertama, prototipe sustainable home berbasis AI ini dikembangkan melalui analisis kebutuhan, desain, implementasi, dan evaluasi untuk efisiensi energi. Kemudian yang kedua, teknologi AI dalam prototipe ini mengumpulkan data dan menganalisis data sensor untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Kemudian yang ketiga, evaluasi menunjukkan prototipe efektif dalam mencapai tujuan keberlanjutan dan efisiensi energi. Yang terakhir, prototipe diterima baik oleh masyarakat sebagai solusi praktis menuju gaya hidup berkelanjutan yang mendukung zero waste. Ada beberapa saran dari penelitian kami yaitu gunakan energi terbarukan, pasang panel surya atau mikrohidro untuk menghasilkan energi bersih. Ini akan membantu menjadi lebih ramah lingkungan dan mengurangi pH listrik. Dan selanjutnya tambahkan tanaman air hujan. Selanjutnya perbaiki antarmuka pengguna dan tingkatkan model AI dan uji coba prototipe, dan terakhir kerjasama dengan ahli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sudah lebih cepat. Itu tadi yang terakhir itu kan kalau memberi kata hubung dan itu yang bagian akhir aja, jangan dan ya. Terus tadi Raffi yang bagian introduction itu kan ada gambar sampah, itu kan sudah saya kasih clue kan, 2, sekian billion ton itu saat menjelaskan sampah yang pas bagian awal. Nah, terus kan emisi rumah kaca, nah itu di situ menjelaskannya.